Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari berbagai penyakit. Oke, ya, hari ini Miss Putri akan menjelaskan tentang materi yang minggu lalu Miss Putri kasih. Kita ulang sedikit ya. Kita akan belajar tentang adverb of frequency. Apa itu adverb of frequency? Yaitu tentang keterangan yang menceritakan tentang seberapa sering sih kita melakukan sebuah kegiatan. Kalau misalnya kamu buka PowerPoint-nya Miss Putri, di sana ada contohnya. Misalnya, aku mandi 1 kali dalam sehari. Ini contoh doang ya. Nah, 1 kalinya itu frekuensinya dia. Seberapa sering sih dia mandi seperti itu. Lalu yang kedua, dia jarang menggosok gigi. Dia sering berkunjung ke rumah nenek. Lalu dia selalu membawa bekal di tasnya. Nah, itu namanya frekuensi. Kalau kamu buka buku paket halaman 94, ini ada beberapa contoh. Misalnya, every Sunday. I go to the park every Sunday. Every Sunday artinya setiap minggu, setiap hari minggu. Aku pergi ke taman setiap hari minggu. Lalu di sini ada always. Artinya selalu, berarti setiap waktu dia melakukan itu gitu ya. I always go to the park. Aku selalu pergi ke taman misalnya. Lalu ada usually. Usually itu artinya biasanya. Nah, kalau selalu atau always itu berarti dia setiap saat gitu ya. Kalau usually itu di bawahnya always. Hampir setiap saat gitu, tapi kadang-kadang sedikit-sedikit enggak. Nah, itu usually. I usually go to the park. Aku biasanya pergi ke taman. Nah, di sini ada never. Never itu artinya tidak pernah. Ya, belum pernah, tidak pernah. I never go to the park. Aku tidak pernah pergi ke taman. Nah, kita akan membahas tugas yang Miss Putri kasih kemarin, yaitu ada always, never, everyday, usually. Always ini artinya selalu, never tidak pernah, everyday artinya setiap hari, and usually artinya biasanya. Number 1, my father is a worker. He goes to the office every day. Dia pergi ke kantor setiap hari. Number 2, Juan and Rashid don't like going to the beach. Juan and Rashid blank 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 go to the beach. Kalau dia aja don't like artinya tidak suka, maka apakah dia akan pergi ke beach, ke pantai? Tentu saja jawabannya never. Juan and Rashid never go to the beach. Next, number 3. Most of the time, Manda goes to the zoo with her parents. Ya, most of the time, hampir setiap waktu gitu. Artinya apa? Kalau hampir setiap waktu, pakai apa? Usually. She usually goes to the zoo with her parents. Dia biasanya pergi ke kebun binatang bersama orang tuanya. Nah, biasanya nih, bisa aja pada saat itu dia nggak sama orang tua, mungkin sama teman-temannya, kayak gitu. Number 4, Cynthia eats fried chicken. She doesn't eat if there is no fried chicken. Nah, Cynthia makan ayam goreng. Dia nggak akan makan kalau nggak ada ayam goreng. Berarti artinya apa? Dia selalu makan ayam goreng. Cynthia eats fried chicken every day, setiap hari gitu ya. Nomor 5, number 5. She is a smart student. She blank 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 studies hard. Artinya apa? Kalau dia pintar, berarti dia selalu. She always studies hard. Okay, answer the question below. Number 1, how often you go to school? Seberapa sering kamu berangkat sekolah? Bisa jawabannya, I go to school every day. Bisa jawabannya seperti itu, atau mungkin I go to school every weekdays. Weekdays itu biasanya hari Senin sampai Jumat. Okay. Number 2, how often you watch the movie at cinema? Seberapa sering kamu menonton film di sinema? Bisa jawabannya, I watch the movie at cinema once a month. Once a month artinya sekali dalam 1 bulan. Oke? Once itu sekali. Month itu bulan. Once a month berarti sekali dalam sebulan. How often you buy a book? Seberapa sering kamu membeli buku? Nah, jawab aja kalau misalnya aku nggak pernah beli buku. Bisa jawabannya, I never buy a book. Oke, number 4. How often you ride a bike? Seberapa sering kamu mengendarai sepeda kamu? Jawabannya bisa, I always, saya selalu ride a bike. Saya selalu mengendarai sepeda saya. Number 5. Tapi ini jawabannya boleh beda ya, kamu ya. How often you do homework? Seberapa sering kamu mengerjakan PR?
I do my homework every day. Bisa, aku mengerjakan PR aku setiap hari. Oke, kita lanjut materi selanjutnya yaitu tentang asking for and giving help. Jadi, asking for and giving help itu artinya meminta dan memberikan sebuah pertolongan menggunakan kalimat can you help me? Bisakah kau menolongku? Seperti itu. Nah, contohnya di sini ada can you help me turn on the light? Bisakah kamu menolongku menyalakan lampu? Jawabnya apa kalau ditanya seperti itu? Yes, I can help you turn on the light. Bisa seperti itu. Bisa juga jawabnya, yes, I can. Atau mungkin, sure, I can. Seperti itu. Lalu, can you help me solve this problem? Bisakah kamu menolongku memecahkan masalah ini? Apa jawabannya? Sure. Atau mungkin, of course. Kalau tidak bisa, jawabnya apa? I'm sorry, I cannot. Oh, maafkan aku tidak bisa menolongmu. Seperti itu ya. Okay, let's make a sentence using can you help me? Buat kalimat menggunakan kalimat can you help me ya. Contoh number 1, close the door. Menjadi can you help me close the door? Next number 2, turn off the AC. Can you help me turn off the AC or air conditioner? AC itu air conditioner. Number 3, take the pen. Can you help me take the pen? Number 4, can you help me open the window? Number 5, can you help me drive the car? Number 6, can you help me turn off the TV? Seperti itu. Contohnya, if you have any questions, you can ask me by WhatsApp or my Instagram.